Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi, saya dari kelas PGMIG dengan NIM 203190220. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Lingkup Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Bela Diri IAIN Ponorogo pada tahun 2022. Artikel ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan 3 poin penting dalam artikel, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian pembahasan, dan penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada latar belakang, kemudian hipotesis, kajian literatur, rumusan masalah, tujuan, dan juga metode serta pendekatan yang saya gunakan. Nah, teman-teman, berbicara dengan latar belakang, di sini mengapa saya kok mengambil judul tentang KKG atau Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Lingkup Organisasi UKM Bela Diri di IAIN Ponorogo? Karena di kalangan mahasiswa sendiri, khususnya di IAIN Ponorogo, kandidat pemimpin organisasi itu sering didominasi oleh seorang laki-laki, sedangkan peran perempuan itu dikatakan minim sebagai seorang pemimpin. Kebanyakan atau pada umumnya, seorang perempuan itu perannya dalam organisasi mahasiswa itu menempati kedudukan di bendahara atau sekretaris. Nah, hal ini menurut saya sangat merepresentasikan peran perempuan di dalam rumah tangga, yang mana perempuan hanya dianggap dalam rumah tangga mengurus tentang keuangan dan juga tatanan rumah tangga saja. Padahal jika dilihat dari segi akwalisme, peran perempuan dan laki-laki itu dianggap sejajar dalam lingkup kehidupan. Sebenarnya, posisi sebagai seorang pemimpin saat ini tidak hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja, melainkan juga sangat terbuka lebar untuk seorang perempuan. Hal ini terlihat jelas pada ideologi bangsa kita, yaitu Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila kelima ini telah menyiratkan tentang hak kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan. Nah, salah satu wacana dari ideologi bangsa kita yaitu tentang kesetaraan gender, sehingga muncullah undang-undang tentang keadilan dan kesetaraan gender ini pada tahun 2012. Kemudian juga muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang atau yang membahas mengenai kesetaraan dan keadilan gender ini. Nah, walaupun aturan mengenai kesetaraan dan keadilan gender ini sudah ada, namun pada kenyataannya peran perempuan ini dalam pendidikan atau dalam organisasi dapat dikatakan sangat minim. Nah, padahal kan kesempatan bagi kaum perempuan dalam hal pendidikan itu sudah sangat terbuka lebar. Organisasi kemahasiswaan itu biasa disingkat dengan Ormawa. Nah, di IAIN Ponorogo sendiri ada beberapa organisasi, yaitu di ranah institut ada Dema Institut, Sema Institut, kemudian ada Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM, dan Unit Kegiatan Khusus UKK, di mana ini digunakan sebagai wadah untuk mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat mereka. Kemudian di ranah fakultas itu ada Dema Fakultas dan Sema Fakultas, serta di ranah jurusan ada HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, notabene dari masing-masing Ormawa ini pemimpinnya yaitu laki-laki. Nah, hal ini sangat kontras dengan kesetaraan gender, di mana peran perempuan di sini kebanyakan di bendahara dan sekretaris saja. Hal ini tak lain juga terjadi pada UKM Bela Diri di IAIN Ponorogo. Oleh karena itu, di sini rumusan masalah saya yaitu bagaimana wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup organisasi UKM Bela Diri IAIN Ponorogo pada tahun 2022. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup organisasi UKM Bela Diri IAIN Ponorogo pada tahun 2022. Di sini saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Yang kedua yaitu pembahasan. Di pembahasan ini nanti berisi tentang teori-teori yang saya gunakan serta hasil temuan saya. Yang pertama yaitu teori tentang pengertian gender. Gender merupakan suatu konsep yang merupakan konstruksi sosial antara perempuan dan laki-laki secara sosial budaya.
Nah, teman-teman, gender ini bukanlah kodrat dan artinya bukan ketentuan dari Tuhan, melainkan merupakan perbedaan peran, kemudian fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksikan secara sosial budaya, kemudian juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Namun sebelum kita memahami tentang pengertian keadilan dan juga kesetaraan gender, kita harus paham dulu perbedaan antara seks atau jenis kelamin dengan gender. Karena kurangnya pemahaman antara seks atau jenis kelamin dengan gender itu dapat mengakibatkan pertentangan terkait dengan kesetaraan gender. Karena pada masyarakat sering mengartikan bahwa antara seks atau jenis kelamin dengan gender itu dianggap sama, padahal keduanya ini sangat berbeda. Nah, perlu kita ketahui bahwa seks atau jenis kelamin itu merupakan suatu kodrat atau ketentuan dari Tuhan yang tidak dapat dirubah, kemudian juga tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang masa. Kemudian seks atau jenis kelamin ini juga terjadi secara biologis. Nah, sedangkan gender ini bukan merupakan kodrat atau ketentuan dari Tuhan dan dapat dipertukarkan, kemudian juga dapat berubah kapan saja menurut waktu ataupun menurut perkembangan zaman serta berdasarkan budaya tertentu. Kesetaraan gender memiliki makna yaitu terrealisasinya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mereka mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, kemudian pendidikan, pertahanan, keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Nah, teman-teman, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ini ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, sehingga mereka memiliki akses, kemudian kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan, serta bisa memperoleh manfaat yang setara dan adil dari hasil pembangunan. Yang selanjutnya yaitu tentang keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia ini dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini sejak tahun 1908. Persamaan hak antara kaum laki-laki dan kaum perempuan ini dimulai dari Raden Ajeng Kartini ini, di mana ini merupakan wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Nah, beberapa upaya di Indonesia telah dilakukan untuk menerapkan mekanisme yang diperlukan untuk penghapusan diskriminasi gender untuk memastikan kesetaraan gender dan martabat manusia. Namun, hambatan dalam pendekatan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia juga masih banyak karena adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, kemudian juga perlindungan hukum yang dinilai masih kurang, dan juga adanya budaya adat istiadat yang biasakan gender. Ketidakadilan gender itu termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Di sini ada berbagai bentuk ketidakadilan terkait gender, yaitu yang pertama ada marginalisasi gender. Marginalisasi gender yang sering terjadi di lingkungan sekitar adalah marginalisasi terhadap perempuan, di mana terjadi suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Kemudian yang kedua ada subordinasi. Subordinasi merupakan penempatan seseorang pada urutan kedua, sehingga orang ini dianggap tidak pada tingkatan teratas. Subordinasi ini biasanya juga sering terjadi pada perempuan, di mana perempuan dianggap sebagai manusia nomor 2 setelah laki-laki yang telah mendapat label lemah. Yang selanjutnya yaitu ada pandangan stereotip, di mana pandangan ini terjadi terhadap perempuan yang menganggap bahwa tugas dan fungsi perempuan itu hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumah tanggaan saja. Kemudian bentuk diskriminasi atau ketidakadilan gender lainnya yaitu beban ganda, di mana beban ganda ini merupakan beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Nah, beban ganda ini biasanya juga sering terjadi pada kaum perempuan.
Yang selanjutnya yaitu tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sesungguhnya perempuan itu juga membutuhkan pendidikan seperti halnya laki-laki. Nah, saat ini pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Mungkin pada masa lampau, pada zaman dulu, itu para orang tua hanya memperbolehkan anak laki-lakinya saja yang dapat menempuh pendidikan tinggi. Namun pada saat ini sudah banyak orang tua yang mendukung anak perempuannya untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, saat ini pemerintah juga telah berupaya untuk menegakkan kesetaraan gender. Hal ini terbukti dengan adanya program pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan begitu, banyak generasi penerus bangsa yang merupakan calon pembangunan negara ini mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Nah, selain hak untuk mendapatkan pendidikan di negara Indonesia sebenarnya telah menerapkan tentang kesetaraan gender dalam lingkup organisasi, baik dari organisasi kecil sampai organisasi di pemerintahan. Seperti halnya, kita telah mengetahui bahwa Presiden Republik Indonesia telah atau pernah diduduki oleh seorang perempuan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian pemimpin di kecamatan pernah diduduki oleh seorang perempuan. Bahkan sampai pada tingkat desa atau kelurahan itu pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, ini merupakan bukti realnya bahwa di Indonesia telah menerapkan kesetaraan gender dalam bidang organisasi. Meskipun sudah banyak yang sadar tentang kesetaraan gender dalam dunia pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa diskriminasi juga masih berkembang dalam lapisan masyarakat tertentu. Bias gender sendiri juga dapat kita lihat dalam dunia pembelajaran itu sendiri. Misalnya, gambar seorang pilot yang sering kali digambarkan sebagai seorang laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot dipandang memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Nah, teman-teman, kita sudah sampai pada inti pembahasan, yaitu mengenai wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam lingkup organisasi UKM Bela Diri IAIN Ponorogo pada tahun 2022. Nah, di sini saya sebelumnya akan menyampaikan sedikit terkait tentang UKM Bela Diri. UKM Bela Diri merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang berada di IAIN Ponorogo, yang di dalamnya UKM ini menaungi minat dan bakat mahasiswa terkait bidang seni bela diri. Untuk struktur kepengurusan pada tahun 2022-2023 sudah saya cantumkan di artikel yang saya tulis. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat di sana. Nah, dari struktur kepengurusan itu dapat kita lihat bahwasannya yang menjadi ketua umum atau pemimpin organisasi itu merupakan sosok laki-laki. Dan kemudian peran perempuan di sini terletak di posisi sekretaris atau bendahara. Kemudian untuk jabatan-jabatan penting seperti ketua divisi, kemudian juga ketua staf itu banyak didominasi oleh seorang laki-laki. Sedangkan perempuan itu kebanyakan mereka mayoritas hanya menjadi anggota saja. Dilihat dari kacamata gender, hal ini masih dibilang belum memenuhi syarat adil gender. Ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa sosok seorang pemimpin itu lebih diutamakan seorang laki-laki. Laki-laki adalah imam dan memiliki sifat tegas dan bertenaga. Selain itu, laki-laki juga dianggap lebih memiliki people power. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Nah, padahal dalam konsep gender sendiri, kesetaraan dan keadilan tidak dilihat dari fisik, akan tetapi dari sisi kompetensi dari masing-masing individu tanpa latar belakang seks atau jenis kelamin. Nah, berdasarkan hal tersebut, di organisasi UKM Bela Diri ini masih terkesan belum menerapkan konsep kesetaraan dan keadilan gender. Yang terakhir yaitu penutup, di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan saran. Nah, teman-teman, berdasarkan hal-hal yang sudah saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pada periode kepengurusan tahun 2022-2023 dalam organisasi UKM Bela Diri IAIN Ponorogo, ketua umum atau pemimpin organisasi diduduki oleh seorang laki-laki, kemudian jabatan penting juga lebih didominasi oleh seorang laki-laki. Ini menyatakan bahwasannya peran perempuan masih terkesan minim dalam menduduki jabatan-jabatan penting atau bahkan menjadi seorang pemimpin di dalam organisasi UKM Bela Diri IAIN Ponorogo tahun 2022. Juga ditambah adanya beberapa anggapan yang menyatakan bahwa laki-laki dianggap lebih dalam hal fisik daripada perempuan. Ini sangat bertentangan dengan konsep gender.
Jadi, dalam organisasi UKM Bela Diri, IAIN Ponorogo tahun 2022 ini terkesan belum menerapkan konsep kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pemahaman terkait konsep gender di kalangan mahasiswa pada umumnya dan keanggotaan mahasiswa di dalam organisasi pada khususnya. Dan saling menjalin kerjasama, kemudian saling menghargai dengan tidak membeda-bedakan individu yang hanya dilihat dari segi fisiknya saja, tetapi lebih kepada kemampuan dan kompetensi dengan berbasis adil gender. Nah, teman-teman, kita sebagai mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa yang dipercaya sebagai agent of change, di mana kita dinilai sudah memiliki pola pikir yang kritis dan juga kita diharapkan mampu menerapkan pola pikir kritis kita dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam dunia pendidikan sendiri. Nah, dengan pengetahuan tentang konsep gender tersebut, sudah seharusnya mahasiswa saat ini menjadi lebih peka terhadap segala bidang, khususnya di bidang organisasi. Salah satunya adalah implementasi perilaku adil dalam hal gender sebagai wujud nyata dari konsep kesetaraan dan keadilan gender atau KKG sebagai gagasan pembentukan keadilan bagi setiap individu. Baiklah teman-teman, demikian presentasi dari artikel yang saya buat dengan judul Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam lingkup organisasi UKM Bela Diri IAIN Ponorogo pada tahun 2022. Saran dan masukan saya tunggu dari kalian, serta saya mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.